وذرياته وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمشايخنا وللمعلمين ولأساتذتنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Marilah kita berdoa kepada Allah berkat Rasulullah, berkat para sahabatnya, berkat zuriat Rasulullah, berkat para awliya Allah, berkat orang-orang saleh, berkat surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dikuatkan iman, disembuhkan dari penyakit zahir dan penyakit batin. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki yang banyak lagi luas, sehingga kita berkali-kali berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan mudah-mudahan kita diberikan ma'rifat yang sempurna kepada Allah, kasih sayang kepada Rasulullah beserta keluarga beliau, keturunan beliau. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman bersama ahlul iman. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali memperbaharui niat kita dengan niat yang tulus dari hati yang paling dalam. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini musalla atau masjid untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, telah berkata penulis kitab ini, fa'alaika an taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin illa wa takuna nawiyan بذلك التقرب إلى الله وابتغاء الثواب الذي رتبه سبحانه على الأمر المنوي من باب المنة والفضل. واعلم أنه لا يصح التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله من الفرائض والنوافل. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam majelis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah. Mudah-mudahan kita bertahan, disehatkan, dipanjangkan umur, selalu kawan duduk di dalam majelis. Amin ya rabbal alamin. Ujar pengarang kitab ini, apabila kita hendak mendapatkan iman yang baik, pelajaran tauhid yang bagus, mengetahui sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah kita pelajari. Jadi kata beliau, wajib atas ikam antaqula qawlan, ikam berpandir satu perkataan, dan tidaklah ikam menggawi suatu amalan. Tidaklah kamu berbicara satu ucapan, dan tidaklah kamu memperbuat suatu amalan. Wala ta'zima ala amrin, dan ikam tidak berazam melakukan sesuatu perbuatan. Illa wa takuna nawiyah, melainkan ujar sidin ikam harus berniat bidzalika taqarruba ila Allah, melainkan niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Taqarrub itu diambil daripada kata taqarraba, ya taqarrabu taqarruban. Nah, masdar. Artinya kayak apa? Tujuan kita begawi itu untuk memaraki Allah Ta'ala. Wabtigha ats-tsawab, mencari balasan di akhirat. Nah, itu tujuannya, bukan tujuan yang lain. Adapun dunia itu, ini akan datang serangan gila. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, innamad dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia khuliqat, diciptakan, lakum, bagi kamu. Wa antum khuliqtum lil akhirat, dan ikam, ujar Allah Ta'ala, diciptakan untuk akhirat. Makanya orang bahari itu sudah menuntut ilmu. Gawian ada kakak anda kawin. Nah, itu kan ada rezekinya. Itu orang bahari. Pada banyak perhitungan, pada banyak pertimbangan. Tidak mampu lagi menahan hawa nafsu, puasa kada hawa juga, kawin. Nikah maksudnya. Tapi cari yang bagus. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Nikahilah oleh kamu akan perempuan. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Amun wani, amun ada duitnya mampu. Bila kada mampu, wahidatan cukup, seko maja bagi kamu. Nah itu. Ada yang wajib, hukumnya kawin itu ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, itu. Yang haram apa? Walinya tidak. Misalnya tuh. Lawan orang ini pacangan kada mampu, mengalihi kuitan, segala macam. Nah, ini bisa rentetan yang banyak seperti itu bisa mengarah kepada haram pernikahan itu. Karenanya kada mampu, apalagi diniatkan seperti aja. Aku udah 2 bulan aja nikahnya hampir, nah kada boleh. Orang kawin itu seumur hidup, maka jangan mengolok. Ayo berniat jangan mengolok. Itu biasanya sang hajaku umpati aja, umpati nyaring sini, sang hajaku juga. Nah ini tahunya. Niat itu andapnya di dalam hati. Apa aja gawian itu, amalan, pandiran, perbuatan, niatnya adalah at-taqarruba ilallah. Gasan memaraki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kamu sendiri. Ujar Allah Ta'ala. Cuman kita aja merasa jauh, rasa kayak apalah, rasa gelisah. Kenapa seperti itu? Karena katsirud dzunub, kebanyakan dosa kita. Kita merasa seorang aja. Nah, bilang almarhum kai bawa takutan aja. Betamu sidin dia takutan. Nampaknya aku ini salah apa sudah aja. Belum lagi bertamu Tuhan. Hanya bertamu wali Allah Ta'ala ini gugup sudah kita. Belum apa-apa. Mengejar aku anak hilang kurus kumpul pada wani aja. Iyalah. Karena kebanyakan dosa lalu tutan. Bilang Pak Iwan Pak, aduh nih jawab aja. Nah, kalau boleh disambat sidin dia. Bari di Gambut itu ada guru awang katanya. Meninggal dulu guru awang. Berdiam di daerah Tampak Babi situ. Para mintu Allah ke dalam lagi. Wah. Bila kita bilang langsung ya sama sidin, maling nih sidin. Maling apa bilang? Maling limau nih sidin. Anggap lagi tak. Belum lagi duduk, hanya di pelataran sidin di dalam, belum lagi kuliah ke sidin dah. Maling belik di sini. Hebat. Anak bilang. Baringan badalun pas barungan melangnya
kayak bawah ada orang datang, kayaknya boleh kau boleh. Nah, diusir sini langsung, ada pandai-pandai apa boleh di sini. Nah, ngeri kalau. Kenapa kayak itu? Kebanyakan dosa. Jadi orang yang melihat, orang yang kasar itunya, yang diusirin itu lain orang itu. Rigatnya awak kita itu naik, din jijik melihat mau diusir sini, itu biasanya. Bahari ulun mengajar di Thailand, di Muang Thai. Bahari lagi masih bujangan. Tahun 98, 99. Jadi ada anak bupati nakal benar. Kadang-kadang wani mencatoknya. Semua guru itu takutan. Bila mencatok itu bisa ditembak. Abahnya kan di sana bebas senjata. Nyulun kena mencatok pak. Aku kawin kada, aku bujang mati kalau bapak juga. Kena mencatok pak. Oh, maafin orang mengaji diganggunya. Ketok anak kelakuannya. Orang sembahyang ditariknya. Kena paler orang dijuhutnya. Kamu sembahyang ya apa paler dijuhut. Itu gampang nakal, luar biasa nakalnya. Tapi dari lewat menagurnya, sini menagurnya dulu belum tahu itu orang Dayak lagi. Ambilakan latung. Kalau biasa orang melanjung, latung kita nyampat lah. Kalau bahasa Bombay ada Pak. Latung. Kono dulu, menggasan tiangnya tuh, itu ulun ambilakan itu tongkat mesigit. Loncat, tuak, meli belakang sini sampai ke awak ini biru, ada gampang lagi biru awak, wah ribut orang, bahasa orang ribut sembahyang Allah Akbar, bayang. Jadi lu mendengar suara orang tuh mendengar, kemudian hendak dikeker sini tuh tembakan dah, makin panjang lu baca ayatnya sampai lu kadang mendengar lagi suara orang tuh nah. Perasa ulun di situ kok sembahyang paling khusyuk dah seumur hidup. Anak ditembak orang ya Pak. Oh, Akbar. Rupanya kan wani nembaknya mah ada yang dituntung sembahyang juga. Salamnya kada melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri ulun 2 rakaat pulang kada melihatnya. Salamnya kada berbunyi ulun nah begamat aja Assalamualaikum bangun pulang. Nah. Rupanya yang 4 rakaat tuh lama sih Din. Kawasan mengeker lo banyak ramah nah. Oke, jadi lo siapa aja? Apa mana buat ya? Saya bilang saya nak tengok tuh di belakang anak bapak tuh ada hantu, ada setan. Hah? Awak tengok kah? Kamu melihat kah aja sih Din? Jurun, hantunya bergantung. Padahal rambut jurun hantunya bergantung. Aku coba memukul nih, ya bahasa kita nih kadang memukul anak pian kadang memukul hantu nang gantung di belakang tuh. Iyalah jar, Jurun kalau kada percaya lihat di film Indonesia. Maka dia bersyukur kalau film Indonesia tuh di sana Medina Terabang hebat kalau film Indonesia tuh. Orang Malaysia, orang Thailand kada ada bisa bulah film kayak kita tuh. Brahma Kumbara, Mak Lampir, Raden Kian Santang. Wah, sakti kalau Jurun, iyalah. Bujur ya. Mbak itu biar ulun santai aja lagi. Dua ini lagi orang. Wah, itu hebatnya. Sekali-kali itu boleh juga aja kau menuane. Kalau ada tembak orang hebat. Ini berpikir anak banyak sudah kalau tembak mati kebanyakan anak yatim. Garing kaim gaduhkan. Banyak anak yatim balik kawin kata apa bapak juga mati. Kada berpikir kada apa kita mengganang kada tahu lagi sudah. Yang catok dulu imbah itu wah pian pintar benar anak anu nih. Nah apalagi ulun mau baridin 200.000 cair badan. Tapi ulun bahari itu dibari orang membariakan pulang itu bang sudah. Nah bari orang bariakan pulang. Alhamdulillah, tempul kau sedekah ya Allah.
Diniatkan untuk mencari pahala di akhirat. Nah, para wali itunya sampai-sampai mereka itu dibukakan Allah hijab karena hati mereka bersih. Tujuan dunia pun menjadi akhirat. Nah, itu hebatnya. Lalu apa nang digawe itu jadi. Jangan sampai kita berdusta lawan hati kita sendiri. Nah, ini latihannya, Jasidin. Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, Allah sami'. Kita sudah belajar Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada. Allah melihat, mendengar, kudrat, iradat, sabarataan Allah Ta'ala kuasa. Kawalah kita berhindar beliung. Kata kawa hati kita nih kalau kita kontak bujur-bujur kata kawa beliung kita. Kata kawa kita beliung, bujur-bujur. Coba kita latihan. Kadang kita berniat besok aku hendak sembahyang subuh berjemaah. Pas dibangun akan Tuhan. Bangun jangan Allah Ta'ala. Bangun jam 4. Waduh lawas lagi nih. Guring pulang. Alarm bunyi ting tung. 5 bisi handphone. Susul. Jadi bahar sama matiin. Ambil guring top mati sebutin biar 20 alarm tetap ya bangun juga. Belajar kita jangan berdusta lawan diri sendiri. Kita tahu bila kita amalkan mendusta itu lawas kalawasan hati kita jadi batagar. Kada pindah dulu lagi ya. Nang mana ampun Allah Ta'ala kada pindah dulu lagi. Nang mana ampun syaitan kada pindah dulu lagi. Karena terlalu ringan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada satu penyakit. Fazadahumullahu marada, maka ditambah Allah atas mereka itu penyakit nang lain. Tambahi Allah Ta'ala pula. Sehingga hatinya itu menjadi gelap. Sembahyang itu gelisah. Allahu Akbar. Maghrib ke Isya tadi bahasa pulang. Allahu Akbar. Subuh kan. Nah, melanyau sembahyang. Jadi imam Allahu Akbar masbuk jadinya. Nah, kada mengerti pulang masbuk. Lalu dikobotnya lagi. Nah, jadi masbuk itu bila tertinggal kada sempat rukuk berarti terhitung 1 rakaat kita tertinggal. 2 rakaat pen tertinggal, ini ilmu fikih ini jangan ditinggalkan. 2 rakaat lalu datang kita orang sudah baca ayat maghrib kayak tadi maka kita harus menambah 2 rakaat. Nah 2 rakaat yang ditambah itu lengkap lawan tahiyat awalnya, tahiyat akhirnya. Jangan sampai tertinggal. Jadi rakaat yang kita sempat 4 tadi walaupun ada tahiyatnya tetap ditambah lagi dengan tahiyat awal, tambah lagi dengan tahiyat akhir. Nah jadi apabila aja sembahyang tahiyat 3 kali bingung orang mencari pertanyaan di pesantren bahari jadi guru ulun. Ada di ulun pas masbuk bujur jadi. Nah itu perlu kecerdasan menjawab itu. Kapankah sembahyang tahiyat 3 kali dan hukumnya wajib? Bingung ulun carinya di mana kitabnya. Nah ternyata orang nang masbuk ini terlambat. Wah kayak apa imam ini sudah rakaat terakhir kayak apa caranya aku sampai bimbai belum ngobot Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Wah akhirnya bimbai salamnya. Nah ini mengobot caranya boleh gitu. Ini kadang masbuk. Masbuk harus mengerti ilmunya. Bila tertinggal imbah salam imam assalamualaikum warahmatullah, boleh kita bangun sudah, atau kita sempurnakan sampai salam yang kedua sama sekali baru kita bangun. Bila sembahyang maghrib menyaring juga kadang ganggu orang, atau minimal telinga kita mendengar karena kita membaca ayat seperti itu.
Sembahyang kifayah kayak apa masbuknya? Nah, datang orang takbir 3 sudah. Umpati orang takbir yang ketiga, yang keempat, imbahnya salam, baru kita takbir lagi. Waktu masbuk sembahyang kifayah namanya. Jadi kita harus mengaji ilmu itu. Kalau sembahyang kifayah ada 4 masbuk, berarti ada sempurna. Sebab sembahyang kifayah itu 4 kali takbir. Nah, ini perlu dipelajari. Imbah itu pulang waktu sembahyang kena waktu tawaf pian pulang haji lah. 1 kali putaran pian bakantut tuntung sudah kawak putaran sampai nang Hajar Aswad itu 1 putaran katanya. Ada kaul yang mengatakan di rukun Yamani yang di belakangnya itu sampai sudah telak hadis umrah, mudahan kita tulang berataan. Amin ya rabbal alamin. Ini Hajar Aswad sebelah sininya, belakang sedikit pengarahnya rukun Yamani. Ada sebagian ulama bahkan orang-orang Yaman dan bagian negeri yang lain mengambil mulai menghitung orang tawaf itu dari situ. Ada juga yang menghitung, kebanyakan jumhur ulama itu dari Hajarul Aswad. Yang dijapai, berabut itu orang rukun Yamani. Dan di situ nanti menurut riwayat yang pertama akan hancur Ka'bah itu. Nang hancurnya itu adalah orang nang hirang-hirang. Makanya di Mekah tuh banyak orang hirang. Jadi orang hirang itu nanti yang melepas dinding-dinding Ka'bah itu. Jadi jangan bingung kita kayaknya. Sampai tolak haji pas nemu itu jangan bingung. Dan sekarang sudah banyak orang hirang di sana. Tangannya itu wani ditataknya. Kesan berpintaan nih, ya Allah kasihan. Anak itu tatapan. Jadi pentawa belum sampai putarannya bakantut. Batal, bodoh kita. Nah, maka dihitung baru 1 sambung bahasa bukan. 5 sudah para tuntung, lalu batal, lalu kita menyambung dari mana? Bukan dari batalnya itu, dari awal Hajar Aswad dari itu ulang. Ini perlu belajar. Jangan kita batalnya di mana tadi? Kalau di situ menyambung dari awal, menyambungnya dari awal. Waktu tawaf jangan sampai kita menyentuh Ka'bah. Bila menyentuh batal. Mencium Hajar Aswad boleh, tapi tangan yang mencapai waktu tawaf. Tapi karena sudah tuntung tawaf yang 7 kali itu, kada apa kita mencapai. Tapi kalau lagi masih tawaf 7 kali itu, jangan kita mencapai Ka'bah. Kecuali kita hanya tawaf apa istilahnya sembahyang sunat aja, menghormati Ka'bah. Tapi kalau ngarannya tawaf, bujur-bujur tawaf karena rukun haji itu kada boleh kita menyentuh Ka'bah. Di mana batas Ka'bah itu? Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Banyak orang kada paham aja Pak ya. Nah, itu kada boleh menyentuh itu, kan ingatakan dulu haji kita. Nah, ini ngarannya ilmu fikih. Apa tujuannya? Mencari ridha Allah, mencari pahala di akhirat. Ujar Hajarul Aswad, jangan dimasukkan ke dalam neraka orang yang pernah mencium aku. Itunya. Dan aku kada mau masuk ke dalam surga. Ini Hajar Aswad ini batu surga. Sebelum orang yang pernah mencium aku, yang pernah memandang aku, memberikan salam mulai jauh, maka jangan orang tersebut masuk ke dalam neraka, dan jangan sampai ulun masuk surga sebelum orang itu masuk. Jadi Hajar Aswad itu menunggu kita kan. Itu orang berhimat mencium itu kisahnya. Cuma jangan berkelahi. Ini bisa mau jarum. Orang kita juga lupa berapa 300 rial. Tangannya itu ada jarumnya, ulun melihat, ini bang caranya nakal ini. Cok, ya. Bukan ada meluncat orang, cocok lah. 300 rial bayar. Berapa itu? 300 rial itulah.
Wah ini syariah anggaplah 4.000 lah, 1.200.000. Nah, anggaplah 1.000.000, banyak banget duitnya. Itu ngojek ngarannya. Sampai bebinian tapajul jilbab. Tapajul jilbab hukumnya haram. Mencium itulah rugi, mulai jauh aja. Tapi punya kawan tuh masuk situ. Apalagi orang merabahan rugi dapat air koma ngangkat apa gancang waduh inilah maju. Tapi lurus akan niat dulu. Nah jadi pena mencuma acara soto sembahyang 2 rakaat dulu. Sembahyang 2 rakaat menghajat di makam Ibrahim gitu. Nang bakas batisnya Ibrahim pas nyakawal lagi pas berpintangan dengan pintu Ka'bah. Doa situ. Ya Allah, ulun ni orang kampung, ulun ni orang miskin, ulun ni orang ada bisa apa-apa, ulun hendak mencium batu surga pian. Ya Allah. Tawaf tu dengan hati nang bujur-bujur menyerahkan diri kepada Allah. Belarut aja ke mana Allah Ta'ala membawa. Ternyata nang itu laju tawafnya. Kemudian nang bepajamnya jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kan doa nang paling umum sudah. Kita nang panjang ada hafal gitu aja baca. Ada aja orang tawaf salawat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan bini ngaran dulu Harijah aja. Nah, ini beratnya. Kalau bini 2 ada boleh bawa, ada 2-nya sekong aja. Ada mau lahir di Mekah. Nah, dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzab. Hasanah pulang 2 kali ini apa? Ribut. Bujur-bujur tahu. Ayo, aja Rasul. Alhamdulillah. Ulun tolak 5 kali, 7 kali. Nyaman. Mau gandal bang. Kau itu bergumpa dua. Pindah sebujur bingkot gada gancang kipai. Geser bujur. Kamu nak halus nih gancang badar. Lagi orang India tuh. Nini itu tuh awaknya kayak batu. Binian tuh kayak batu awak karas luar biasa. Ada pernah menamai manusia gini. Karas bujur. Bayangkan lakiannya kan kayak apa karasnya. Orang India. Ini berjalan ulun mulai Mekah ke Arafah. Dulu kami berjalan aja. Rombongan orang kedekat, orang Turki, orang Pakistan, orang India, orang Arab, orang Yaman. Ada tawaran naik bis, naik apa, kami kira hendak kami berjalan aja, berangkat besokan. Jadi ulun ini setengah jalan liut sudah. Kan 25 kilo. Karena jauh ada. Cuma manusia kupal. Naik bis itu lapah lagi jalan. Hendak liut sana lama. Kalinya ada nini pek yang gepak. Ulun lihat di India lah. Entah ini anaknya berapa umur 90. Wah sigar ulun. Ini 90 aja gancang. Rugi awal tahan. Wah itu orang tua. Mungkin si Dinto ikhlas benar sehingga iman kita jadi naik melihat kelakuan si Dinto lah. Masya Allah. Di padang Arafah pas hujan waktu itu Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Ngaran di situ kelahi kada boleh, sarit kada boleh, apa-apa aja digempak orang berani aja, jangan lawan. Nah, ada orang waktu itu terinjak pen mati lenyap. Lawan kendaraan-kendaraannya hancur. Nah, kan ada kendaraan parkir diajak orang hujan mengajut. Orang takutan hujan, kalau di sana kalau hujan kayak apa? Meri. Nah, orang cepat-cepat berebut tempat. Akhirnya haus luar biasa. Umar ulun waktu itu sudah katap sudah matanya kada melihat lagi dah. Sajakai kita menyiku aja pang kita berenai ini tegugur kan atau dulu berenai sudah. Mode hitam putih dah kada melihat lagi dah dunia ni. Di ulunnya Allah mati ini. Anak yatim kebanyakan ya Allah. Yang salah ini ya apa nih? Mau mati ada kabarnya lagi. Anak yatim banyak mana ini masalahnya. Sekalinya ya Allah banyu. Umat perulung kada membari dasa buju kayak padang Arafah aja, padang kayak padang masyar aja lagi. Kada membari orang wah ulun ni melajari ulun ni.
minta banyu julun kada mau tidil mah bahasa Arab kada payu jua, bahasa Bukumpai kada payu jua maginya pasrah sudah, ya Allah. Nah ulun nak banyu, limbah nak banyu tuh kayaknya di higa sini mah kada keran banyu, kada melihat di higa awak. Hanya ingat pas pelajaran bahari itu Allah Ta'ala terdudi. Timbul dari bisa berpandir bahasa Arab, minta Allah orang bahasa Arab kedihiran orang. Nah itu teguran katanya. Ada juga Tuhan Guru bimbing kita, tahu waktu paling sidin orang ke situ loh, sidin ke sana. Padahal sidin melajari kitab di kampung, hanya tahu ada jadi ke sini asalnya jadi jurun lihat di orang. Di Madinah ada orang lagi, mana aja kubur Nabi kan melihat. Ya Allah berhadapan kada melihat, maju dosa nak orang ini karena rupanya. Itu karena kada lurus niat kita. Jadi kita belum berangkat haji, kita baik-baik dong, lakukan dulu baik-baik. Supaya di sana tuh ada banyak tegurannya lagi. Apa saja gawian, ingat akan karena Allah Ta'ala. Ketahuilah oleh kamu ujar sidin, annahu la yasihhu taqarrubu ilallah. Tidak sah, tidak bujur dalam kitab yang lain ini menggunakan la yasluhu. Pendekatan diri kepada Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih minal faraidi wan nafaqih. Jadi ujar Allah Ta'ala, ujar sidin, bila hendak memaraki Allah Ta'ala itu dengan syariat yang dibawa oleh lidah Nabi Muhammad SAW, daripada nang wajib dan sunnah. Nang wajib kita perlu belajar, sembahyang kayak apa, wudhu kayak apa. Biar belajar sifat 20 tajungkang balik, pemalaman kada guring, kalau wudhunya kada bujur, kada mau sampai. Belajar kayak apa wudhunya. Ulun melajari waktunya, kada belajar lawan siapa di kampung. Sama banyak aja. Guru di gini ada belajar ya apa wudhu nang bujur. Kadang-kadang kita wudhu ada basah, apalagi nang tua-tua kan si kuning mulai keriput sudah. Ini bilang ada basah ini kada sah wudhunya. Bilang ada sah wudhu maka kada sah sembahyang. Kadang di belakang tumit kita tuh di situ lang bisa ada basah, jadi posor pakai tangan. Bujur-bujur diperhatikan itu. Jadi ujar sidin waqad ta'athara niyyah as-sadiqah bil amri al-mubah wa yasiru qurbatan lillah min haitsu anna lil wasaili hukm al-maqasid. Jadi ujar sidin membekasnya niat yang bujur itu walaupun pada pekerjaan yang mubah itu qurbatan lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah itu tujuannya seperti itu. Wa yustaratu li sidqin niyyah alla yukadzibuha al-amal. Jadi disyaratkan bagusnya niat itu ujar sidin itu bersesuaian dengan amal. Bukan mendustai amal. Niatnya nang kayak ini, amalnya kayak ini kada bujur. Ini jangan sampai kita paman yatlubul ilma, seperti orang yang menuntut ilmu. Masalah menjisidin wa yazramu anna niyatahu bi tahsinihi an ya'lama wa yu'allima. Nah, jadi seperti orang menuntut ilmu jadi niatnya apa? Niatnya bi tahsilihi supaya nanti hasilnya an yu'allima, lalu orang itu tahu an ya'lima atau an wa yu'allima. Nah, semuanya wa yu'allima atau ini menjadi guru kena mengajarkan ilmunya itu. Tuh buktinya di situ kena. Buktinya orang tuh bujur niatnya setelahnya bulik pesantren, bulik kuliah. Nah, ini bujur kada niatnya itu. Aku kena aja berniat nih nah itu ilmu. Di pondok mumtaz nomor 1 cum laude nilainya. Tapi bulik. Padahal maaf, sidin sekolah di Yayasan Antasari. Bulik sembahyang ada. Berarti kada bujur niatnya itu.
Bulik itunya mempraktekkan minimal untuk dirinya sendiri. Aku asal kedua nih mengajar aja, aku di rumah aja lah. Gasan po sorangan. Nah ini minimal gasannya sorangan. An ya lama. Inya tahu barang. Nah gasan dirinya munyakawa. Ujar sidin wa yu'allimha. Nah mengajarkan ilmunya itu namanya kawa lagi. Dengan mengajarkan ilmu itu maka ilmu kita tuh jadi bertambah. Yang mengajarkan lalu jadi tahu kayak ini caranya. Mengajar TK lalu pelajari doa bangun guring. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kada jadi guru, saya ingat doa ini. Saya kada baca. Akan-akan tuh bela digunakan TK-nya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kai baca doa kai aja. Oh kai ini kan bunyinya ya, dia macam ini kai sari. Jangan umpati juga coba baca umpat juga. Ini kai penyinggungan ya, Pak. Oh, nyawalah ikam nih cucu abai ikam nyawa tempeleng. Nah, ini kada boleh. Cucu mengatakan kai sembayang sembayang ini belum tentu masuk surga. Nah ini kai nang bungol kayak ini. Nah jangan sampai cucu menegur alhamdulillah. Cuy alhamdulillah sembayang cuy. Ya kita sembayang cuy. Itu caranya. Ini kait nyarikan, nini nyarikan. Jadi dia nang cucu kai lo nini bila bilang pasti ini lang minta duit. Mendengar nang kai lo ni sarik meraju langsung balik. Cucu lalu berdoa ya Allah mudah cucu boleh sambar petir sambur buaya. Nah ini jangan cucu. Masya Allah tabarakallah. Niat bahari bisi anak bisi cucu hendak apa supaya cucu mudahnya doa alim. Nah niat kita itu pembuktiannya itu ketika sudah kita di penghujung kita dapat sesuatu. Nah apakah tadi kita hendak menjadi baik atau pada? Fa illam yaf'al dzalika 'inda tamakkuni minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqatin. Bila inya akan menggawi orang yang dapat ilmu tadi akan menggawi setelah inya tuntung belajar fa niyyatuhu ghairu shadiqatin maka bermula niatnya itu kada bujur ghairu shadiq kada bujur niat. Apa tulak haji, hendak dikiau haji aja kah? Rugi. Ada dikiau orang haji sarit. Oi mang dia. Oi amang janggut. Ini janggut sidin. Dia mang. Ini lo dikiau orang mang. Oh iya. Tahu lagi kang undani tulak hajinya ke plus. Kenapa jadi sarit? Adalah kita bahari ngarannya haji kereda. Ini haji-hajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Nabi Muhammad asyraful makhlukat adalah kiau Nabi Haji Muhammad adalah khalifah yang pertama al-khalifatul tsani, yang kedua al-khalifatul ula Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an adalah al-khalifatul ula al-hajj. Dari itu orang kita aja haji ini Malaysia, Thailand, Brunei, Muang Thai, Filipina, Laos, Kamboja, Sri Lanka, daerah Asia lain tuh ada. Jadi nang ada tuh daerah kita aja lain ada kiau-kiau kayak itu orang. Kenapa jadi kayak itu? Karena kesedikitan nang haji. Lalu ulama kita menyuruh mengiau haji itu supaya orang bersemangat untuk haji. Nah itu mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau orang tuh haji, kiau hajinya. Kenapa? Supaya jadi syiar. Dan lagi bila orang haji itu bahari bulik itu sembahyang. Jangan balik haji perai. Nah itu orang bahari biasanya itu dibujur. Nah jadi niatnya tadi faniyatuhu ghairu shadiqatin kada bujur. Nah itu.
Jadi kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, apa aja pembuktiannya itu di rumah kita. Nah, kayak apa kita dulu amalkan ada. Nah, buktinya ketika kita sakaratul maut, di situ iman kita kena. Datang orang menyerupai abah mama kita, menyuruh kita mengucapkan la ilaha illallah, iblis menguji kita. Maka dari itu jangan keringat 1577. Nah, itu pelajarannya. Ilmu tauhid sangat penting benar dalam kehidupan kita. Walaupun kita miskin, semiskin-miskinnya asal beriman. Walaupun kita sugih, sesugih-sugihnya asal beriman. Nah, itu jangan nyawa. Hendak sugih beratan kada? Hendak seberatan hendak. Tapi mun sugih beratan, siapa menerima zakatnya? Sugih beratan pian. Jadi pas Allah ini sugih ini kada, cuman nang sugih jangan sombong, nang miskin jangan meminta-minta benar lawan orang. Nah itu. Jadi pas sudah tuh. Kalau sugih beratan, maka kada lagi menerima zakat. Bingung kena akhir zaman kena bingung. Nah, kena ada masanya nang bingung bang cari zakat orang sugih bertaan. Oh ini para masalah kalau ini kebanyakan utang. Orang kita nih rumah botang, kendaraan botang, motor botang, pincing, rinjing botang, panci botang, beretaannya botang, kredit beretaannya. Ya nang malakal maut datang. Jangan dulu malakal maut, angsuran belum lunas lagi. Oh ya aja malakal maut. Nah, takutan je malakal maut bila orang banyak utang toh. Banyak aja utang lagi, tambahi lagi. Tambahi lagi. Tapi mana kajar mata kada kuguring. Apa? Jangankan itu arisan banyak kada kuguring. Arisan belum bayar lagi ya. Sigar mata. Bagus juga Bang. Supaya rajin. Coba arisan kita Allah Ta'ala sudah dibayar lah. Puasa nang utang-utang tu bayar, sembahyang nang utang-utang tu bayar. Lewat 10 menit udah jam 8. Mudah-mudahan minta halal minta ridha. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan. Mudah-mudahan kita jangan dimatikan sebelum kita berkali-kali berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan hadir dalam majelis ini kita sama-sama berdoa jangan dimatikan sebelum berkali-kali berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Bisa menaikkan ibadah haji dan umrah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wal iqamata fihima lil hajj wal umrah bi barakati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika minal maradi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب